Apa jadinya jika sebuah area industri kerap dikaitkan dengan sebuah tempat yang dianggap keramat hingga disinyalir tutup lantaran alasan tersebut? Seperti nasib sebuah pabrik spare part motor di kawasan Sentul Bogor yang harus tutup sejak tahun 2007 silam, di mana pabrik ini disinyalir memiliki ratusan karyawan sejak berdiri di tahun 2001. Alasan internal menjadi penyebab utama pabrik yang mengelola berbagai suku cadang sepeda motor yang hampir seluas 1.000 meter persegi ini. Kalau untuk berdirinya itu sekitar tahun 2001-an. Kalau untuk spesifiknya tutupnya itu kan kita kurang tahu ya, masalah internal. Cuman dari semenjak 2 tahun itu udah mulai goyang, udah ada pengurangan karyawan. Akan tetapi, seolah memiliki alasan lain. Mengapa pabrik berhenti beroperasi dan terbengkalai selama 16 tahun hingga masa sekarang ini di mana terdapat sebuah mata air yang tertampung pada sebuah kolam di mana masih dalam kawasan area pabrik yang mana disinyalir dianggap keramat dan sudah ada sejak dulu kala. Saya kan di bawah suka bersih-bersih itu nyapu-nyapu di bawah ya mata air. Itu ada sosoknya terus ular juga. Tak ada yang tahu secara jelas bagaimana mata air tersebut hadir, namun yang pasti sebelum pabrik didirikan, area ini merupakan lahan persawahan dan juga terdapat sebuah pabrik penggilingan sagu, di mana sumber air yang digunakan warga berasal dari mata air tersebut. Ini tadinya sawah, mata airnya ada di situ. Udah lama, udah saya berdiri di sini udah ada. Seolah memiliki keterikatan yang kuat, aura mistis di area pabrik dengan mata air fenomena gaib tak hanya dirasakan saat pabrik kosong, melainkan saat masih aktif hingga desas-desus kecelakaan kerja yang kerap hadir bermuara pada faktor gaib yang ada. Celakanya sih kita nggak tahu, cuma asal sebabnya tuh kadang ada yang bilang ulah jin gitu sih. Kayak sempat ada karyawan yang celakaan di sini ya kan, karena lagi pembuatan spare part kayak gitu. Yang kerasukan itu saya masuk malam, yang siang ada saya dengar gitu. Lantas, mampukah kami menguak desas-desus dan mitos yang beredar jika pabrik ini dibiarkan kosong lantaran ada alasan gaib yang berkaitan dengan mata air yang dianggap keramat tersebut? Oke, Kak Rudi, Kananda, siap. Jadi kita sudah sampai di bangunan bekas pabrik spare part motor. Oke. Dan bangunan ini itu udah kosong selama 16 tahun. Siap. Itu terus selama bangunan ini masih berfungsi juga, banyak sekali gangguan-gangguan, Kananda, Kak Rudi, yang terjadi ke pegawai-pegawai di tempat ini. Aku waktu awal pertama ngeliat tempat ini sih menurut aku emang udah serem ya. Dari luar aja udah serem, apalagi ditambah waktu aku masuk. Menurut aku tempat ini emang bener-bener udah terlihat itu terbengkalai banget dan ya serem sih, menurut aku banyak sosok yang serem. Tapi yang saya rasakan mereka yang kita lihat dari sejak di depan itu belum ada yang punya energi atau sepertinya punya kisah yang berhubungan dengan tempat ini. Jadi kayak semacam ya biasa-biasa aja mereka itu. Makhluk yang biasa-biasa aja. Untuk makhluk gaib itu bisa membuat manusia celaka. Bahkan bisa yang paling fatal itu bisa menyebabkan meninggal dunia. Tapi kebanyakan saat ini kejadian di Indonesia ataupun di mana aja gitu, yang pertama adalah di saat kita bengong ataupun apa sih. Iya. Perlahan tapi pasti kami pun melusuri setiap ruangan yang ada guna mencari sosok astral yang kerap memberikan gangguan saat tempat ini aktif. Jadi emang pada saat kita masuk udah mulai ada hawa yang bisa kita bilang ada kisah, tapi suatu kisah yang mungkin bisa kita bilang sangat janggal. Tapi untuk sosok makhluknya itu masih sampai saat ini masih belum bisa ketemu sih. Oh, kan Anda masih belum bertemu dengan sosok itu. Begitupun Kak Rudi. Saya ada merasakan, tapi bukan di sekitar sini. Tuh. Kayaknya sepertinya di dalam Ya, sini sini. area. Dalam bangunan-bangunan ini ya. Betul. Mau masuk yang sebelah mana dulu? Kita coba ke sana. Kayaknya kalau aku ngeliatnya ada magnet yang minta kita untuk ke sana. Assalamualaikum. Anda hati-hati. Barusan
sana ada seperti lemparan teman-teman dari arah sana. Ada sesosok makhluk hitam besar di dalam. Saya penasaran dengan dia. Sebentar Kak Rudi. Salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wow. Assalamualaikum. Halo. Di samping saya ini ada sosok hitam besar. Dia tingginya kepalanya mentok Di atap asbes, ini ya? mentok di asbes ini. Mungkin Kak Rudi boleh ditanya apakah ini salah satu sosok yang mengganggu di tempat ini? Kamu siapa? Dia ini penunggu di sini sejak tempat ini masih berfungsi. Tempat ini masih aktif. Kamu suka mengganggu ya? Dia suka mengganggu. Dia suka mengganggu dengan cara apa Kak Rudi? Dia mengganggu dengan menampakkan diri dan juga meraung. Jadi seperti ada suara raungan seperti Karena kan kita udah sebelahan ya sama pos security kita. Kadang kalau kita lagi shift malam kayak ada yang gimana sih, suara kayak auman macan gitu. Mungkin boleh ditanya juga Kak Rudi, apa alasan dari sosok ini itu mengganggu? dia ingin menunjukkan eksistensi dia di sini. Terus kalau asal sebelumnya dari si sosok ini itu dari mana? Kamu datang dari mana sebelum di sini? Sungai Cisadane. Sungai Cisadane. Terus kenapa sosok ini akhirnya memutuskan untuk tinggal di tempat ini dan mengganggu para pekerja di tempat ini, Kak Rudi? Di sini nyaman. Dia bilang di sini nyaman. Apakah kamu penyebab tempat ini terbengkalai? Dia bilang, kalau kamu mau tahu tentang tempat ini, tanya saja pada sepasang orang tua. Orang tua siapa? Kamu dapat petunjuk, Den? Saya emang melihat kayak ada sosok sepasang, cuma emang kayak kakek nenek, tapi posisinya nggak di sini. Cuma ini masih jauh kita untuk ke sana. Itu posisinya ada di sebelah kanan bangunan ini. Di sebelah kanan bangunan ini? Iya. Kalau gitu kita lanjutkan penelusuran kita. Kananda, Kak Rudi. Tak ingin menyanyiakan petunjuk yang ada, kami pun bergegas menuju area lain di tempat ini guna menemukan sosok yang akan menguak lebih banyak misteri di tempat ini. Hei, tunggu. Seketika insting dan Ananda merasakan kehadiran sosok astral yang lain yang berusaha menjauhi kami. Nah, tiba-tiba pada saat Kananda lari itu, di situ aku udah takut banget sih. Pertama, entah kenapa ya, tapi menurut aku makhluk-makhluk di sini itu niatnya emang mencelakai aja gitu. Kedua juga memang tempat ini sudah terbengkalai lama dan bikin tempat ini tuh nggak aman. Tadi Kananda lihat sepertinya dan Kananda mengejar sosok itu yang akhirnya mengarahkan kami ke ruangan ini. Hei, Dari gelagatnya, makhluk ini agresif dan berbahaya.
Hati-hati, Den. Kananda hati-hati, diajak komunikasi baik-baik aja Kananda. Berbeda dengan sosok yang kami temui pertama, sosok yang dihadapi oleh Den seolah memberikan sinyal gangguan. Ayo sini. Siapa kamu? Ada hubungannya apa kamu sama tempat ini? Tunggu. Jadi di samping kanan kita ini adalah ada sosok wanita yang dengan pakaian lusuh, tapi di pakaiannya itu kayak ada bercak tapi kayak menimbulkan bau yang sangat-sangat busuk. Saya sempat tanya sama dia, apa kamu ada hubungannya sama tempat ini? Dia bilang dia tidak ada hubungannya sama tempat ini, tapi dia ada hubungannya sama tanah yang ada di sini. Jadi diam sini. Kenapa Kananda? Dia bilang, jadi pada saat ini bangunan belum ada dan masih sawah, dia sempat dibunuh sama kayak kumpulan laki-laki ada. Oke, teman-teman. Kananda seperti sedang menggambar sesuatu, aku nggak tahu entah menggambar objek atau memberikan atau menggambar suatu informasi. Tapi pastinya ini adalah ada sangkut pautnya dengan sosok perempuan yang kami temui sekarang. Jadi sosok wanita ini adalah korban pembunuhan yang sempat dibuang di tanah ini. Jadi wanita ini adalah wanita yang dibunuh dengan 5 laki-laki. Tapi dia bilang di 5 laki-laki itu ada satu pasangan dia yang dulu mencintai dia. Tapi kenyataannya dia Ikut membunuh. Ya. Nah, dan dia penuh dendam, sangat dendam sekali. Kau melihat laki-laki di wilayah dia ini. Dia bahkan bisa untuk mencelakai manusia sampai bisa menyebabkan meninggal dunia pasti. Emang kalau dibilang bau amis sih sering banget. Bau amis gimana sih, bau bener-bener darah gitu loh. Kayak ada darah di samping sendiri. Ada salah satu karyawan kena mesin pres, putus tangan, langsung dibawa ambil tindakan ke rumah sakit. Dia bilang sih katanya matanya kayak ada yang niup, dibikin kayak ngantuk gitu loh. Sebentar Kananda. Jadi sosok ini adalah sosok yang mengganggu di tempat ini. Ya, dia mengganggu. Dia mengganggu dengan menutup mata. Pegawai laki-laki yang di sini bahkan sampai menimbulkan yang kayak pegawainya itu kayak tangannya tiba-tiba kegiles. Kegiles mesin pada saat ini masih difungsikan sebagai pembuatan apa? Spare part motor. Ya. Oke, mungkin aku rangkum Kananda. Berarti sosok ini adalah salah satu faktor penyebab gangguan yang bisa menyebabkan kecelakaan Kananda. Tak berhenti di situ saja, sinyal gangguan kembali hadir dari sosok perempuan ini. Kananda. Dia sempat kamu jangan melukai kita. Kita hanya ingin mengetahui soal kisah kamu, bahkan soal dulu di kehidupan kamu. Oke, nama kamu Siti. Siti. Jadi dia sampai saat ini masih dendam dengan kita, bahkan sampai ingin tim kita itu celaka. Sampai nanti ini sudah selesai katanya. Oh iya,
Ini kan habis hujan, hati-hati, mungkin jalannya ada yang licin. Ya. Nah, di situ kesempatan dia untuk Betul. mencelakai kita. Betul banget. Jadi kita harus hati-hati. Oke, Kananda mungkin boleh ditanya ke sosok itu, apa alasan sosok ini akhirnya dibunuh pada masa itu? Ikut saya, yuk. Seolah tak ingin dikulik lebih dalam, sosok ini mencoba melarikan diri dari kami. Sini dulu, aku belum tahu kisah kamu. Sini dulu. Pada saat kita melakukan penelusuran itu Kananda jatuh karena memang licin bangunannya, jalanannya. Kita ngomong baik-baik ya. Gak apa-apa, kisah kamu emang... Iya, oke. Jadi... pada saat kita ingin mengetahui. Tak dapat dipungkiri, Dan Ananda yang terjatuh saat mengejar sosok ini membuat dirinya harus menahan sakit. Jadi pada saat kita ingin mengetahui kisah dia kayak sangat membenci soal dia tidak mau kisahnya dia itu Terungkap. Nah, tapi saya sempat ajak komunikasi dia sempat bilang saya itu dianggap selingkuh sama laki saya. Oh, sama pasangannya dianggap selingkuh. Sama pasangannya. Nah, jadi pasangannya itu punya kumpulan. Bisa kita bilang kalau di zaman dulu itu adalah suka ngopi sama-sama. Tempat tongkrongan. Ya. Jadi di dekat sini kayak ada saung kayak tempat untuk siskamling. Disitulah pada saat itu lakinya dia itu, cowoknya dia adalah minta tolong sama teman-temannya, ayo coba kita culik dia dan kita bunuh dia, katanya gitu. Astaga. Padahal dia tidak ada selingkuh, dia sebelah kesalahpahaman di. Cemburu buta. Iya. Jadi dalang dari pembunuhan si sosok wanita ini adalah pasangannya sendiri kan Anda? Iya. Dengan teman-temannya, kumpulannya itu pasti. Mungkin satu pertanyaan terakhir kan Anda untuk sosok ini. Apakah sosok ini menjadi salah satu alasan penyebab tempat ini akhirnya terbengkalai? Dia bilang tidak ada hubungannya tempat ini kosong. Tapi sempat dia melakukan yang kita bisa bilang hal segi negatif itu dengan menimbulkan kejadian yang sangat fatal itu dengan Betul, sampai kecelakaan ya. Iya, celaka gitu. Oke, baik. Yuk kita sambil jalan. Oke. Makasih. Permisi. Belum mendapat jawaban dari alasan lain mengapa terbengkalainya tempat ini, kami pun mencoba menelusuri area belakang pabrik hingga sesuatu menarik perhatian kami. Pada saat kita masuk kayak aku melihat sosok anak kecil, wanita ya. Sekilas kayak ada sosok wanita anak kecil. Di ruangan ini kan Anda? Enggak, tapi dia jalan. Oh, dia Makanya jalan. Saya bilang, saya sekilas melihat itu. Coba. Dia lari-lari. Iya. Dia berkepang 2. Halo. Hati-hati Kak Rudi. Hai. Assalamualaikum. Salam kenal. Siapa? Tiba-tiba si anak itu loncat tinggi banget. Kemana dia tadi? Dia sempat sana. Penelusuran kami belum mendapat titik cerah akan alasan lain mengapa tempat ini dibiarkan terbengkalai. Lantas, apakah sosok anak perempuan ini yang akan menuntun kami dalam menguak tabir misteri yang ada di area ini? Bau amis. Aduh, Kak Nanda! Jen, hati-hati. Tiba-tiba muncul ular kepala 3. Den, jangan dilawan. Tempat ini Kananda, becek, hati-hati. licin. Iya. Kayaknya kita mendingan izin aja. Iya. Hati-hati. Ajak Tempat komunikasi ini bahaya. baik-baik aja Kak Nanda.
bau amis. Kananda! Den, hati-hati. Tiba-tiba muncul ular kepala 3. Den, jangan dilawan. Tempat ini Kananda, becek, hati-hati. licin. Iya, iya, iya. Kayaknya kita mendingan izin aja. Iya. Hati-hati. Ajak Tempat ini bahaya. baik-baik aja, Kananda. Seolah tak dapat dipungkiri, terbengkalainya area pabrik spare part ini memang kerap dikaitkan dengan kolam mata air yang sudah ada sejak dulu dan memiliki predikat keramat bagi warga sekitar. Oh iya, ada di sebelah sana di mata air. Itu kayak mata air apa ya? Kita juga kurang tahu juga ya, cuma dengar doang. Nah, situ tuh tempat kumpul adanya siluman situ sih, dengar-dengar. Ada siluman situ. Ada yang bilang siluman buaya, ada yang bilang siluman ular. Banyak gosipnya sih seperti itu isunya. Lantas, apakah keberadaan mata air memiliki hubungan kuat dengan sepasang sosok tua yang kami cari? Serta apakah sosok anak perempuan yang menarik perhatian kami ikut terlibat di dalamnya? Anak kecil itu perempuan ya mungkin ukuran 5 tahun mungkin ya. Umuran 5 tahun. Dia bolak-balik aja lari, kita tiba-tiba ke depan, termasuk lagi ke sini. Siapa kamu? Tiba-tiba si anak itu loncat tinggi banget. Kemana dia tadi? Dia sempat ke sana. Dia sempat ke sana. Tak sempat dikulik lebih dalam, sosok anak perempuan tersebut pun menjauh dari kami. Itu di jalan. Hah? Tuh, di jalan cepet. Ayo. Oh iya, dia di sana. Hati-hati Kak Oh, Rudi, hati-hati. Kananda, tim tetap berhati-hati. Karena ini jalanannya licin. Di situ aku takut banget sih. Pertama, di luar takut dari sosok-sosok di tempat ini, aku takut itu Kananda kenapa-napa. Ditambah di spot ini itu jauh lebih licin dan juga samping kita itu langsung jurang gitu loh. Kananda, pelan-pelan, hati-hati Kananda. Hati-hati. Ini bau amis. Bau amis. Menghiraukan resiko yang ada dan Ananda bergegas, hati-hati. bergerak cepat hingga rasa khawatir menghantui kami di area belakang pabrik ini. Tiba-tiba muncul ular kepala 3. Den, jangan dilawan. Tempat ini Kananda, becek, hati-hati. licin. Iya, iya. Kayaknya kita mendingan izin aja. Iya. Hati-hati. Ajak Tempat ini bahaya. baik-baik aja Kananda. Tadi dia sempat melakukan perlawanan ke saya. Ini Kananda. Oke, teman-teman. Kamu jaga di belakang, Den. Iya. Takutnya ada serangan dari belakang. Siap. Kananda dan Kak Rudi sedang mencoba mengajak sosok itu untuk berkomunikasi dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada kami ataupun tim, karena memang melihat dari tempatnya ini sangat amat berbahaya. Mereka bilang mereka tahu apa yang kita cari. Mereka bilang tadi sempat tersinggung dengan apa yang Den lakukan. Dan saya sudah minta maaf atas nama tim. Kak Rudi, untuk sekarang sosoknya itu lagi ada di mana Kak Rudi? Ada di sana. Di sana. Dia ular yang besar dan berkepala 3. Apakah dia sosok pengganggu di tempat ini? Kamu mengganggu di sini. Dia nggak mau jawab. Tapi dia bilang dia pernah menampakkan diri. Ada juga itu siluman ular. Sebenarnya sih ada yang ngelihat, tapi sepintas ada ular kepala 3 katanya gitu. Dari mana asal sosok itu? Dia sudah lama di sini. Lalu apa alasan sosok itu untuk mengganggu orang-orang di tempat ini ataupun bahkan warga sekitar? Ada yang berbuat seenaknya. Ada juga yang memang tidak mau dimasuki areanya. Dia bilang, apa yang kita cari ada di dekat sini. Ya.
Kamu rasain itu, Den. Iya, betul. Jadi emang apa yang kita ingin temui itu deket-deket sini. Oke, pertanyaan terakhir untuk sosok ini. Apakah sosok ini menjadi salah satu alasan tempat ini akhirnya terbengkalai? Kamu yang menyebabkan ini semua. Bukan. Ya. Dan dia kayak ngasih tahu kita sosok yang pengen kita temui itu ada di belakang kita katanya. Ya sudah, kalau gitu kita pamit dulu. Makasih. Kayak ada sesuatu, Gun. Oke, Pas ya. sebelumnya tempat apa yang dimaksud oleh sosok, bisa dibilang siluman ya sosok ini ya? Ya, siluman. Jadi tempat apa yang dimaksud oleh sosok siluman ini, Kak Rudi atau Kananda? Jadi tempat ini dianggap apa ya? Penting sekali tempat ini. Dan yang bisa ngasih tahu soal tempatnya ada di belakang kita. Harus Kananda hati-hati. Ada di belakang kita. Di sebelah mananya Kananda? Kita coba ke sana, ayo. Pelan-pelan, hati-hati Kananda. Tak Sebelah perlu kirinya. berlama-lama, kami pun perlahan mendekat ke tempat di mana sosok astral yang kami cari berada, guna menguak tabir misteri yang ada. Kita diminta untuk sana. Diminta untuk ke sana? Oleh sosok apa Kananda? Saya kayak melihat sepasang kakek nenek. Tapi dia diminta untuk kamu ke sana. Kalau kamu ingin komunikasi dengan kita, katanya. Ayo. Permisi. Pelan-pelan Kananda. Di sana. Saya juga rasakan. Kita duduk sila di sini kali ya. Kita duduk dulu sini. Kita coba untuk minta night vision. Tim minta night vision. Oke teman-teman. Sekarang Kananda dan Kak Rudi sedang mencoba berkomunikasi dengan sosok yang mereka lihat, yaitu sosok sepasang kakek nenek. Dan sepertinya sosok ini itu adalah sosok yang disebutkan oleh sosok pertama yang kami temui pada saat ke tempat ini. Di hadapan kita Ada sepasang. sepasang kakek nenek. Energi mereka terlalu besar, Den. Iya, Kita bagi dua. iya. Kamu handle kakek, saya Siap. handle nenek. Siap. Jadi gini Pas ya. Iya. Bisa tolong sambil nyalakan lampu Bisa dinyalakan lampu tim. di batu di tengah itu Pas ya. Iya. Aku coba ke sana Pas ya. Aman nggak Kananda? Apa? Ingin mencoba untuk lebih dekat lagi komunikasinya. Aduh Kananda hati-hati tapi ya, karena takutnya licin. Iya. Oke. Jadi sosok yang ada di sini Pas ya, Rudi. Iya. Yang di batu ini adalah sosok kayak kakek yang tadi saya bilang dengan pakaian koko dan di bawahnya itu ada kain dan menggunakan peci. Dia itu sangat positif sekali di lokasi ini. Bahkan bisa kita bilang dia menjaga juga tempat wilayah ini. Dan di kolam ini dianggap penting untuk penduduk-penduduk sini. Dia bilang gitu. Dan dia bilang, saya sudah jauh
lebih lama hidupnya dibandingkan bangunan ini. Jadi pada saat bangunan ini belum ada Fasya, ini masih ada sawah. Dan dia dulu itu sempat menjadi petani di sawah itu. Oh. Iya kayak. Kananda mungkin boleh ditanya ke sosok kakek-kakek itu, apakah sosok kakek-kakek itu ada hubungannya dengan banyaknya sosok pengganggu di tempat ini? Semenjak kejadian kecelakaan pegawai, pada saat di sini dia sudah mulai untuk menjaga tempat ini supaya makhluk-makhluk goib yang ada di sini tidak mengganggu lagi Fasya, bahkan bisa mencelakai lagi. Kalau sosok leluhur itu ada, itu berupa nenek dan kakek. Kalau kakeknya sih baju biasa, semacam peci. Jadi tetap aja tempat berkumpulnya itu petelasan batu itu. Di batu sebelah sana itu ada sosok nenek. Mungkin Rudi yang akan bisa komunikasi dengan dia. Oke, baik Kananda. Tadi karena energi mereka terlalu kuat, dikhawatirkan capek gitu. Jadi kami membagi dua, dia handle kakek dan saya handle nenek. Tadi saya sudah berkomunikasi dengan nenek. Nenek ini depan kita ini, Di batu yang sebelah ini ya? sana, ya batu sana, itu ada nenek-nenek. Dia agak sedikit bungkuk, hidungnya mancung, dan dia pakai kerudung putih. Dia pakai bajunya mirip baju blues putih. Dan dia ini persis seperti kakek-kakek itu. Dia tinggal di sini. Tapi dia suka di area bengkel. Dia suka berjalan area bengkel. Yang nenek itu memakai apa? Ini warna krem nih. Semacam kalau laki itu apa, kupluk ya. Nah tudung ya betul. Jadi tudung dulu sama kebaya warna krem. Nenek-nenek itu berkeliaran, dia jalan. Jadi dia sering ke dapur, kemana, ngontrol aja dia istilahnya. Dia sudah lama di sini. Persis seperti kakek. Dan dia ada pesan. Mereka ada pesan. Apa itu pesannya Kak Rudi? Dia bilang, kami di sini hanya menjaga tempat ini supaya tidak disalahgunakan. Oh, oke, sebentar. Supaya tidak disalahgunakan, itu maksudnya apa Kak Rudi? Jadi tadi pada saat Rudi bilang ada pesan, dia bilang setelah kami ngasih pesan, kalian balik ke tempat kalian. Dan dia bilang juga jangan menyalahgunakan tempat ini, bahkan sampai membuat tempat ini menjadi hal-hal yang dilakukan untuk segi negatif Fasya Rudi. Oke. Tapi Kananda, soal pesan yang bilang kalau tempat ini tidak disalahgunakan, itu berarti banyak sekali orang yang datang ke tempat ini untuk melakukan hal negatif. Enggak. Jadi pesan itu kan sebelum kalau yang saya lihat, yang saya sempat komunikasi juga dengan beliau, si kakek yang utama adalah sebelum adanya kejadian hal negatif, jangan sampai itu terjadi kayak gitu pasti. Oh, berarti dia seperti mengantisipasi. Betul, ya kan Anda. Dan si nenek juga bilang, memang di sini banyak makhluk halus yang suka mengganggu orang-orang. Tapi kalau dia sendiri, dia nggak suka mengganggu. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan alasan tempat ini terbengkalai, Kananda Kak Rudi? Apakah ada sangkut pautnya dengan sosok-sosok di tempat ini? Kalau yang saya lihat ya, jadi di sini adalah ada kesalahpahaman yang bikin tempat ini valid, dan mungkin juga bangunan ini ada di tanah yang bisa kita bilang tanah wingit. Tanah apa ya sebetulnya sih? Sakral. Ya, kayak gitu Fasya. Oh, jadi soal banyaknya gangguan di tempat ini dan banyaknya sosok negatif di tempat ini bukan menjadi salah satu faktor tempat ini akhirnya terbengkalai, Iya, Kananda Kak Rudi? betul. Lebih ke karena pilot.
Jadi karena memang kesalahan manusia. Internal mungkin ya. Ya. Betul. Dan di sisi lain juga ya itu kembali lagi bangunan ini juga ada di tanah yang Sakral. ya, jadi bisa juga yang menyebabkan itu menjadikan miskomunikasi manusia dan manusia. Oke, baik. Oke, berarti aku udah dapat kesimpulan dari penelusuran pada malam hari ini bahwasanya memang benar banyak sekali gangguan ya yang ditimbulkan di tempat ini, dan itu pun berasal dari banyak sekali sosok di tempat ini ya, Ya. Kak Rudi. Ya. Dari mulai sosok pertama yang kita temui, sosok laki-laki besar Ya. yang sering menampakkan dirinya ke para pegawai, lalu juga ada sosok wanita yang bisa dibilang bahkan sampai menyebabkan terjadinya kecelakaan ya, Kak Ya. Nanda, Ya. di pabrik ini. Dan sampai akhirnya kita bertemu dengan sosok siluman berkepala 3 ya, Kak Rudi, siluman ular, yang dia tidak terlalu mengganggu di tempat ini. Lalu kami bertiga bertemu dengan dua sosok, satu sosok kakek-kakek dan satu sosok nenek-nenek yang malah sebenarnya kedua sosok itu menjaga di tempat ini, karena memang air ini itu bisa dibilang menjadi apa ya, karena sumber kehidupan Ya. warga sekitar ya. Betul, Kak Rudi? betul. Ya gitu, dan tidak ada sangkut pautnya sosok-sosok di tempat ini yang akhirnya menjadikan tempat ini itu terbengkalai, itu tidak ada ya. Ya. Hanya menimbulkan gangguan-gangguan saja. Dan mitos soal terbengkalainya bangunan ini karena sumber mata air ini dan gangguan sosok-sosok itu nihil ternyata ya, Ya. kan Anda, Kak Rudi. Betul. Yang sebenarnya adalah memang tempat ini itu terbengkalai, tapi itu dikarenakan gangguan internal ya. Ya. Gitu, dan memang banyak juga gangguan di tempat ini, tapi itu tidak sampai menyebabkan tempat ini itu terbengkalai. Ya. Oke, mungkin selanjutnya kita mencari lokasi uji berani ya, kan Anda, Kak Rudi. Tapi kalau di sini aman nggak? Saya rasa jangan di sini karena nanti dikhawatirkan terjadi sesuatu kepada sahabat uji berani, apalagi mereka ini kan takut tempat ini disalahgunakan, nanti takut terjadi salah paham antara kita dengan mereka. Dan juga emang penunggu yang di sini yang bisa kita bilang kakek nenek itu emang dia bijaksana. Nggak pantas juga kita membuat tempat untuk uji berani iya, di sini ya. Lebih baik kayaknya cocoknya di salah satu gudang sebelah sana kali pasnya. Mungkin area bengkel sana. Iya. Oke, kalau gitu kita sambil jalan aja cari lokasi uji berani ya, kan Siap. Anda, Kak Rudi. Kak Rudi, kan Anda, kalau di tempat ini gimana? Kalau yang saya lihat sih cocok ya di sini gitu ya. Ya, menurut saya di sini bisa karena di sini dekat sama si hitam besar itu. Dan kalau si sahabat uji berani beruntung, dia akan mendengar suara raungan dan suara-suara lainnya yang diakibatkan sama perbuatan dia, si hitam besar itu. Ya, dan emang kemungkinan juga bahkan sosok wanita yang tadi kita temui juga dia akan coba untuk menunjukkan intensitasnya di sini juga. Pasti. Oke, baik, kalau begitu kita jemput sahabat uji berani kita ya. Siap. Mari. Kami pun memilih salah satu ruangan bekas pabrik sebagai lokasi uji berani malam ini. Lantas, apakah sahabat uji berani merasakan eksistensi dari beberapa sosok yang mendiami area ini? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di situ. Warna. Op. Oke, kita sudah sampai lokasi uji berani pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau minta tolong sama Kak Ciko untuk jangan buka penutup matanya sampai waktu yang telah ditentukan dan jangan memindahkan lilin yang sudah ditaruh. Serta di sini ada lonceng. Jika Kak Ciko sudah merasa tidak bisa melanjutkan uji berani, bisa dibunyikan loncengnya ya. Iya. Sekali lagi saya mau tanya sama Kak Ciko, apakah yakin untuk ikut uji berani pada malam hari ini? Ya, yakin. Baik, tim, matikan lampunya. Oke, Kak Rudi, Kak Nanda, sahabat uji berani kita sudah membuka penutup matanya. Oke, tapi kalau untuk pribadinya sendiri nih, sahabat uji berani kita tuh tipe orang yang penakut atau lebih besar rasa penasarannya? Penakut banget ya.
Sangat penakut ya. Sangat penakut banget. Bisa kita lihat dari wajahnya. Asli merinding. Saya nggak ganggu ya. Aku dengar. Astagfirullahaladzim. Di situ. Apaan itu? Astagfirullahaladzim. Tadi ada yang ketawa deh. Gitu. Sahabat uji berani kita seperti mendengar ada suara ketawa. 2 kali itu suara gitu. Itu mata kan ya? Apa sih? Astagfirullahaladzim, merinding. Ibu, aduh. Dan memang terlihat juga sahabat uji berani kita nih udah sangat amat gelisah ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu ada yang jatuh di situ. Nggak tahu apaan, bangunan kayaknya deh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah. Itu apaan lagi itu di situ? Suara. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada suara di situ. Keretek-keretek. Astagfirullahaladzim. Itu apaan? Bambu apa sih, nggak tahu. Jatuh. Aduh, itu suara. Suara. Gitu. Saya nggak ganggu beneran, ya Allah, demi Allah nggak ganggu. Dia ketawa atau apa sih itu? Sumpah merinding. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di situ. Warna. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. La ta'khudhuhu wa la ta'khudhuhu bis-samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Di situ. Di situ. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Enggak. Astagfirullahaladzim. Mbak, kita nggak ganggu. Aku nggak ganggu. Beneran janji nggak ganggu. Oke, ini sahabat uji berani kita memang tidak membunyikan loncengnya, tidak menyerah, cuma sepertinya sudah sangat histeris dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, atau semakin banyaknya gangguan. Kita jemput aja yuk. Enggak. Oke, Kak Ciko boleh tenangkan diri terlebih dahulu. Saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar buat Kak Ciko karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini. Tapi sebelumnya mungkin Kak Ciko boleh jelaskan ada gangguan apa aja yang Kak Ciko rasakan pada saat uji berani? Ada yang pada jatuh-jatuh gitu kan. Kayak bambu tuh di tembok gitu, nggak tahu bambu atau apa. Panjang jatuh, terus dari sebelah situ apa sih kayak jatuh-jatuh bunyi, nggak tahu bangunan apa gitu jatuh. Terus ada suara ketawa. Ketawanya tuh laki. 2 kali atau 3 kali gitu. Terus ada ada sosok wanita. Iya. Itu Kak Ciko melihat atau gimana? Iya, ngeliat Dari arah? dari arah sana. Oh, dari arah Dari depan sana. sana ya? Iya.
Oke, sekali lagi Kak Ciko, saya ingin memberikan apresiasi yang sangat besar karena udah mau ikut uji berani pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya kita tenangin di depan ya, Kak Rudi, Kak Nanda. Mari. Oke, Kak Rudi, Kak Nanda, sepertinya sudah cukup penelusuran kita pada malam hari ini. Karena seperti yang kita lihat juga tadi banyak sekali gangguan ya yang ditimbulkan pada saat uji berani berlangsung. Dan memang benar gitu kalau di tempat ini tuh banyak sekali gangguan dari banyaknya sosok juga di tempat ini. Tapi itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan terbengkalainya tempat ini ya, Kak Rudi, Kak Nanda. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang memiliki cerita mistis, mitos, serta mencekam dan bikin kamu deg-degan hanya di GTV.